hidup yang tidak benar menurut firman Tuhan, sebelum kita membahas yang tidak benar itu adalah hidup yang di dalam dosa, yang melanggar firman, yang terang-terangan, yaitu mau bebas menurut diri sendiri. Seperti anak bungsu ini yang minta warisan kepada orang tuanya, padahal orang tuanya masih hidup, berarti menolak bapaknya, lebih cinta kepada harta benda, dan hidup berfoya-foya di dalam berbagai dosa. Bahkan kalau kita melihat ayat bagian lainnya, berbagai dosa itu antara lain dihabiskan dengan pelacur-pelacur. Yang kedua, hidup yang tidak benar adalah hidup dalam dosa tetapi yang tidak kentara. Secara manusia kelihatannya baik-baik. Dan memang dia coba berusaha hidup baik-baik, tetapi itu hidup baik-baik yang dalam dosa. Loh, hidup seperti apa itu? Yaitu hidup seperti anak sulung. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu hidup seperti anak sulung. Saudara, ini suatu kehidupan yang kelihatannya memang beragama, kelihatan baik-baik. Tetapi kehidupan yang di dalam dosa sebenarnya, yaitu dosa membenarkan diri sendiri. Dosa self-righteous. Nah, saudara-saudara, hidup seperti ini, itu meskipun di masyarakat bisa kelihatan baik-baik, tetapi ini suatu hidup yang berbahaya karena sebenarnya menjadi musuh Injil Yesus Kristus. Nah, sekarang kita baru akan melihat hidup yang benar itu yang seperti apa menurut firman Tuhan. Yaitu secara ringkas bisa dikatakan yaitu hidup yang sesuai dengan Injil. Hidup yang sesuai dengan Injil Kristus. Nah, itu hidup yang seperti apa? Saya akan sampaikan sedikitnya ada 3 ciri-ciri ya. Yang pertama yaitu hidup yang menerima pengorbanan Yesus Kristus untuk penebusan dosa-dosa kita. Ya, kita ini tidak mungkin bersandar perbuatan baik sendiri, lalu bisa memenuhi standarnya Tuhan. Tidak bisa. Oleh sebab itu, Allah sendiri perlu datang ke dalam dunia, di dalam diri Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menebus kita. Kita perlu menerima pengorbanan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu, ciri yang kedua dari hidup yang benar berdasarkan Injil Kristus adalah hidup yang bertobat dari dosa. Tetapi bukan hanya dosa-dosa yang kentara, seperti perzinahan, perselingkuhan, perjudian, mabuk-mabukan, dan sebagainya, tetapi juga bertobat dari dosa self-righteous. Dan yang ketiga, secara praktis, hidup yang berdasarkan Injil Kristus, yaitu hidup yang benar, itu seperti apa? Cirinya adalah yang ketiga, hidup yang dimotivasi dan dimampukan untuk melakukan kebenaran berdasarkan Injil Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus 5, 14-15, Rasul Paulus berkata, kasih Kristus menguasai hati kami, sehingga kami mau melakukan pelayanan berdasarkan itu. Itu hidup yang benar itu dimotivasi oleh kasih Kristus. Seperti apa dalam hidup sehari-hari? Pak, saya ini dokter mata baru di kota sini, Pak. Saya mau untuk mengobati Bapak dengan gratis. Pria yang disembuhkan akan matanya itu berkata, saya akan dengan senang hati, saya akan memberitahu teman-teman saya akan memberitahu tetangga saya akan memberitahu orang-orang yang saya jumpai, bahwa ada dokter mata yang bisa menyembuhkan sakit mata dan saya ini buktinya. Saudara-saudara, jikalau kita itu mengalami kesembuhan secara rohani, melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kita itu mau untuk melakukan hal yang benar, termasuk memberitakan Injil, yaitu dimotivasi dengan apa yang telah kita alami, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Nah, itu adalah hidup yang benar menurut firman Tuhan.